Halo Pedegers, Andika Perkasa dan Yudo Margono disebut sebagai calon kuat pengganti Panglima TNI saat ini Hadi Cahyanto. Siapa ya yang akan dipilih Jokowi? Nah, sebelum memilih, ada baiknya Bapak Presiden nonton video ini dulu deh. Karena kali ini kita akan membandingkan siapa sih yang lebih pantas menjadi Panglima TNI selanjutnya? Mari kita bongkar. Jenderal Andika Perkasa saat ini adalah seorang Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-32. Perwira kelahiran Bandung tanggal 21 Desember 1964 ini adalah suami dari Diah Erwani, anak pertama dari Jenderal AM Hendro Priyono yang merupakan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN pertama. Setelah lulus dari Angkatan Militer pada tahun 1987, Andika bergabung dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Selain menghabiskan waktunya sebagai prajurit, Andika juga pernah menjalani pendidikan strata 1 jurusan ekonomi di Universitas Dalam Negeri dan meraih 3 gelar strata 2, serta 1 gelar strata 3 dari berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat. Hebatnya lagi, keempat gelar ini berhasil ia raih hanya dalam waktu 8 tahun, yaitu tahun 2003 hingga tahun 2011. Dalam pendidikan Angkatan Militer sendiri, Andika telah menyelesaikan Sekolah Dasar Kecabangan atau Sesarcap Infanteri, Pendidikan Komando, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesquad, Staf dan Komando atau Sesko TNI, serta Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia. Sebagai catatan, Andika yang saat ini sudah berumur 56 tahun, pada Desember 2022 akan memasuki masa pensiun. Apakah seluruh masalah TNI bisa selesai dalam kurun waktu setahun? Selain itu ada persoalan tentang keberadaan Hendro Priyono di kubu Andika. Keberadaan Hendro dinilai bisa memberikan dorongan politik. Akan tetapi Jokowi butuh Panglima TNI yang bisa tegak lurus dengan komando selaku Panglima tertinggi dan loyal selama menjalankan tugas. Keberadaan Hendro sebagai pihak ketiga berpotensi mengganggu loyalitas Andika kepada Jokowi. Lalu bagaimana dengan Yudo Margono? Yudo saat ini merupakan prajurit aktif di TNI Angkatan Laut. Lebih muda setahun dari Andika Perkasa, Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Prajurit yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ke-27 ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Jenjang pendidikan militernya kemudian terus berlanjut. Di antaranya adalah pendidikan spesialisasi atau Dikspespa, pendidikan lanjutan perwira atau Dikpala, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesquad, Sekolah Staf dan Komando TNI, dan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia. Dengan pengalaman kepemimpinan yang tinggi, Yuda berada di posisi terdepan saat kisruh perairan Natuna yang diklaim China sebagai wilayahnya. Berulang kali ia memerintahkan kapal-kapal TNI untuk melakukan penegakan hukum di wilayah yang masuk sebagai hak kedaulatan Indonesia ini. Mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah atau Pangkogap Wilhan ini punya masa aktif lebih panjang 1 tahun, lebih lama daripada Andika, sehingga bisa mengawal pemerintahan lebih lama. Meski dia tidak berasal dari Angkatan Darat, Yudo punya pengalaman lapangan dalam penanganan COVID-19 lewat pendirian RS Wisma Atlet saat COVID mulai masuk ke Indonesia bulan Maret tahun 2020 lalu. Kemudian mari kita lihat perbandingan karirnya dimulai dari Andika Perkasa. Jenderal yang memiliki 5 gelar akademik ini tercatat pernah menduduki beragam jabatan yang cukup penting. Andika mengawali karirnya sebagai perwira pertama infanteri di jajaran Kopassus selama 12 tahun. Masa jabatan ini habis pada tahun 2000 lalu. Setelah itu, Andika menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Kajian Strategi Hankam Departemen Pertahanan. Lalu, dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat hingga tahun 2013. Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden membuat karirnya makin bersinar. 2 hari setelah Joko Widodo dan Emi Yusuf Kala dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019, Andika diangkat menjadi Komando Pasukan Pengamanan Presiden atau Dan Pas Pampres dengan pangkat Mayor Jenderal pada 2014. Diangkatnya Andika sebagai Dan Pas Pampres ini sempat menimbulkan polemik. Banyak yang menduga ini karena adanya rekomendasi dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono yang merupakan mertuanya.
Awal tahun 2018, dirinya dilantik sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan atau Dankodiklat TNI Angkatan Darat. Setelah itu, karir Andika berlanjut dengan menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pada tanggal 23 Juli 2018. Setelah itu, ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat hingga saat ini. Lain halnya dengan Yudo Margono, perwira tinggi TNI AL yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, sebelumnya mengemban amanat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan sejak 24 September 2019. Perjalanan karirnya dimulai sejak tahun 1988 dengan menjabat sebagai Asisten Perwira Divisi atau Asfadip Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332. Kemudian kian bersinar saat dipercaya menjadi Kepala Departemen KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Perwira Pelaksana atau Pelaksana KRI Fathahillah 361. Kesuksesan Yudo akhirnya membuat dirinya diangkat menjadi Komandan KRI Panrong 801, KRI Sutanto 877, hingga KRI Ahmad Yani 351. Setelah berjaya mengemban tugas sebagai komandan berbagai kapal perang TNI AL, Yudo kemudian dipercaya menjadi Komandan Lanal Tual tahun 2004-2008. Kemudian dilanjutkan sebagai Komandan Lanal Sorong pada 2008-2010. Dari jabatan ini, Yudo Margono kembali mencatatkan tinta emasnya. Ia mendapat tugas besar dengan menduduki posisi Komandan Satkat Koarmatim pada 2010-2011. Tak berhenti sampai di situ, nama Yudo terus merangkak naik dengan dipercayainya sebagai Pangkolin Lamil pada 2017-2018. Panglima Komando Angkatan Armada RI Kawasan Barat atau Pangarmabar pada 2018. Dan Pangarmada 1 pada 2018-2019. Posisi ini semakin melambungkan namanya karena keberhasilannya mengemban tanggung jawabnya. Mulai dari pengusiran kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Kepulauan Riau, pemulangan WNI dari Wuhan, hingga memimpin operasi penanganan pasien virus corona di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Dalam perjalanan karir mereka yang cukup panjang, kedua kandidat calon Panglima TNI ini berhasil meraih beberapa penghargaan atau jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Berbagai tanda jasa bintang atau Satya Lencana diperoleh Yudo Margono, antara lain Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Yuda Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, Satya Lencana Kesetiaan 8, Satya Lencana Kesetiaan 16, Satya Lencana Kesetiaan 24, Satya Lencana Diudya Sista, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Wiradharma, Satya Lencana Wiranusa, Satya Lencana Dharma Nusa, dan Satya Lencana Dharma Samudra. Nah, sementara Andika Perkasa meraih Bintang Dharma, Bintang Jalasena Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Swabuana Paksa Utama, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Yuda Dharma Nararya, Bintang Jalasena Nararya, Satya Lencana Kesetiaan 24, Satya Lencana Kesetiaan 16, Satya Lencana Kesetiaan 8, Satya Lencana Gom 7, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Wiradharma, Satya Lencana Wirasiaga, Satya Lencana Saroja, Satya Lencana Dwidya Sista, Satya Lencana Wirakarya. Dan terlepas dari kelebihan dan kekurangan kedua jenderal ini, Jokowi kini butuh Panglima TNI yang menjadi pembantu secara langsung untuk mengamankan agenda pembangunan, politik, dan pemerintahan. Sang Presiden juga butuh Panglima TNI yang mampu mengamankan pemilu 2024 nanti.